Jadi siapa yang bisa mengkoreksi eh, kesalahan atau ketidakprofesionalan di KPK ini? Seluruhnya itu. Saya yakin ini berdasarkan apa kata ahli-ahli atau ulama ataupun filsuf gitu ya. Seluruhnya itu tergantung pimpinan pucuknya. Mau beres mau brengsek suatu negara itu bagaimana pucuknya. Pucuk, Anda tahu tentu yang saya maksud. Kalau negara itu menganut rezim presiden ya presidennya, kalau menganut rezim perdana menteri ya perdana menterinya, gitu loh. Saya termasuk orang yang tidak begitu percaya bahwa presiden itu semua presiden bisa dikendalikan. Menurut saya presiden itu yang mengendalikan, walaupun dia juga membiarkan orang-orang mengendalikan dia juga, gitu ya. Tapi pada dasarnya pengendali itu ya presiden. Sekarang ini kita nggak bersatu. Either you are pro Jokowi or you are against Jokowi. Adanya hanya itu aja. Masalah Pak Mursalin ngeritik kereta cepat itu dianggap anti Jokowi pasti, kan gitu. Jadi hanya ada dua observasi saya, ini yang bukan ahli politik itu mengatakan itu, sehingga kalau penegakan hukum itu seperti ini ya either sekarang ini kita akan boleh menduga kalau ada penegakan hukum ini yang sedang menegakkan ini ya pro rezim gitu. Kalau perkara tahun 2012 sekarang digulingkan lagi, kan itu malah menunjukkan kegagalan KPK kan, bukan malah uang perkara kalau mau kelihatan berhasil ya dari dulu. Saya juga bertanya apabila memang ini menunjukkan apa itu ketakutan politik pihak lawannya kan, menunjukkan justru ada gerakan ini, sehingga menjawab pertanyaannya Pak Mursalin itu tentang apakah independen atau tidak, saya berkeyakinan tidak lagi independen secara de facto kalau melihat begini. Saya katakan tadi Caimin ini adalah saya tidak tahu apakah seluruh NU itu suara politiknya pada PKB ya, saya tidak tahu ya. Cuman saya tahu bahwa Caimin itu NU, ikonik ya, ikonik ya, NU. tapi ini mau memperkuat NU, NU dan itu juga diperhitungkan oleh orang yang mendesain ini. Betul sekali. Ya. Sehingga apa itu grand desainnya itulah bila Muhammadiyah dan NU bersatu. Wah, itu kekuatan besar dan pantas kita hantam kan gitu. Dan saya tambahkan bahwa kayaknya sakit sekali masyarakat NU itu dikatakan seolah masalah Muhaimin nanti bisa diselesaikan nama Erick Thohir. Ini kan menghina sekali. Jadi apakah memang kalau cacian-cacian yang tidak berdasar kemudian salah pengertian itu memang bisa menjadi proses hukum, Mas itu? Iya, jadi ada fitnah di dalam undang-undang ITE. Itu ada memang. Cuman dalam hal ini kan sudah tidak dilanjutkan. Ya sudahlah, kita kira jangan pula kita yang mendorong supaya PSB diperiksakan gitu kan. Jadi toh sudah diminta dihentikan. Jadi saya pikir ya kita ya jangan mendorong supaya SBY atau AHY diperiksa lah. Saya tidak mendorong, Pak. Saya kepengen supaya tidak, tapi insinuatif. Selamat datang di Lambulo Show. Fafifa Happy Ending. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara, kita tahu bahwa setelah ada deklarasi bacawa pres dan baca pres Amin ya, Anies Muhaimin pekan lalu atau akhir Agustus, memang kemudian peta politik menjadi sangat berubah. Tapi tentunya pada pagi hari ini kita tidak terlalu bicara mendalam masalah politik, karena saya tahu narasumber kami ini kalau terlalu diajak bicara banyak dalam masalah politik itu kurang suka. Tapi tidak tahu keadaan sekarang. Kita bersama narasumber kita yang luar biasa, Bapak Dr. Muhammad Lutfi Hakim dan Bapak Dr. Adnan Wirawan SH. Beliau tentunya sangat penting sekali untuk kita ajak bicara ini, karena beliau ini untuk yang akan kita bicarakan, Amin tadi, itu banyak sejarahnya, nanti mungkin bisa bercerita. Pertama, bagi Pak Lutfi Hakim atau Pak Adnan, kita ini sama-sama Jogja, dan kemudian terpenting adalah
Bapak Lutfi Hakim ini juga di Fakultas Hukum, dan tetangga Bapak Anies Rashid Baswedan mungkin bisa bercerita banyak tentang ini. Kita akan menukik pertanyaan kepada sekitar yang menyangkut masalah hukum, yaitu tentang KPK, pemanggilan Muhaimin Iskandar ke KPK, yang banyak orang meributkan ini bukan persoalan hukum semata, tapi urusan politik. Ya, kita tahu bahwa setelah dideklarasikan, besoknya dia dapat panggilan, dan inilah yang menyebabkan kemarahan masyarakat. Tapi sebelumnya kita minta pendapat dari kedua tokoh kita ini. Mungkin lebih tepat kalau saya minta Pak Lutfi Hakim dulu. Bapak Lutfi Hakim dulu ya. Kami persilakan Pak Lutfi Hakim. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama terkait upaya untuk memeriksa Gus Imin ya. Apa pandangan kita terhadap kejadian itu dari kalau kacamata politik juga banyak lah, kita bicara dari kacamata. Yang pertama, normatif hukumnya dahulu. Menurut peraturan KPU nomor 22 tahun 2018 tentang persyaratan pencalonan capres itu, pada pasal 10 di situ tidak diatur tentang larangan seorang tersangka untuk menjadi pasangan capres cawapres. Yang dilarang itu di situ yang diatur adalah mereka yang sudah pernah terpidana, mereka yang memiliki melakukan perbuatan tercela. Ya. Kalau tersangka itu masih belum bisa dijadikan suatu alasan untuk menghentikan langkah seseorang ataupun menggantikan seseorang sebagai capres cawapres. Kemudian yang kedua, kalau dikatakan mungkinkah nanti ini diprosesi sekarang, lantas pada saatnya nanti akan terjadi situasi di mana Gus Imin dari katakanlah saksi, kemudian menjadi tersangka, kemudian menjadi terpidana dalam waktu yang sedemikian rupa, sehingga menimbulkan kegagalan dia sebagai cawapres. Secara logika hukum acaranya itu tidak masuk akal. Ya, sangat tidak masuk akal. Karena apa? Proses dari saksi ke tersangka itu memakan waktu. Proses dari tersangka menjadi terdakwa itu memakan waktu, dan itu bulanan karena menyangkut saksi-saksi yang harus dihadirkan segala. Nanti belum lagi proses di pengadilan, belum lagi nanti PT, belum lagi nanti proses MA. Ya, dari situ semua itu jelas makan waktu tidak kurang dari sekitar 1 tahun lah kira-kira. Normal ya, normal ya. Jadi dengan itu untuk kemudian menjadi terpidana yang gagal gitu, itu mostly impossible. Kemudian yang ketiga, dari sisi lain yang bisa dikatakan itu terkait hubungan antara hukum dengan politik. Memang ada yang saya ingin menggunakan istilah kalau misalnya pada meterai, kadang-kadang orang menggunakan meterai itu sebetulnya lebih bersifat psikoyuridis istilah saya. Itu perasaan lebih nyaman, lebih aman secara psikologis karena perhitungan yuridis. Seolah-olah secara yuridis itu lebih betul, gitu. Padahal ya perasaan saja, perasaan yuridis. Ya. Nah, ini saya ingin mengatakan ada politis yuridis juga. Yaitu apa? Orang kemudian menjadikan seseorang sebagai target penegak hukum. Itu secara politis yuridis itu seolah-olah terjadi suatu situasi yang merusak pemandangan. Spoil of view gitu. Seperti kita kalau di mobil itu, kaca mobil kita kena kotoran burung misalnya. Apakah itu membahayakan perjalanan kita di mobil ya? Kalau cuma satu kotoran burung ya mestinya kan enggak. Tapi kan merusak pemandangan. Kita pengennya kan bersih. Gitu lah. Itu seperti itulah gambarannya. Ini seperti
merusak pemandangan gitu. Yang membuat orang ingin membersihkan. Mungkin sebelum lebih lanjut, adakah peraturan di KPU atau untuk pendaftaran di baca pres atau baca pres itu tentang peraturan itu terduga atau saksi Tersangka. atau apa? Tidak ada, itu yang tadi saya katakan di dalam peraturan KPU nomor 22 tahun 2018 dan setahu saya itu belum diganti gitu ya, belum ada perbaruannya. Seorang tersangka itu sekalipun tersangka bahkan gitu ya, itu nggak ada ketentuan dilarang mencalonkan diri atau dicalonkan, nggak ada gitu loh. Tapi itu tadi yang saya katakan, toh demikian tentu seperti spoil of view gitu, merusak pemandangan itu saja. Itu yang saya katakan sebagai apa, yaitu sebagai politis yuridis. Secara politis hukumnya itu menjadi kayak kesannya itu kurang pas gitu. Itu seperti itu gambarannya. Jadi kalau ada pemanggilan KPK, saya belum masuk siapa yang mempengaruhi KPK ini, itu ada semacam memang hanya untuk image saja, untuk mengganggu, sengaja mengganggu supaya ada ketidakpercayaan atau mendowngrade, itu yang dimaksud. Yang pasti kan terganggu. Itu yang fakta kan terganggu. Ya. Kemudian kalau kita melihat sinematografi dari perjalanan kasus yang dihadapi Caimin itu yang itu kasus kan sudah sejak seingat saya ya 2011-an gitu ya. 2011 atau 2012. Itu kan untuk ukuran KPK sebuah lembaga yang didirikan khusus hanya menangani korupsi itu terlalu lama gitu ya. Terlalu lama untuk menangani kasus serupa ini. Mengapa ketika seseorang dideklarasikan sebagai bacawa pres, tiba-tiba dia muncul dalam suatu proses lanjutan penyidikan? Apakah ini memang sebuah proses yang ditunggu untuk sampai ke sana? Nah, nanti saya akan minta lanjut, mungkin setelah nanti dikomentari oleh Pak. Iya, sebelum mengomentari itu, mungkin ingin tahu secara dasarnya dulu, apakah KPK ini dia memang independen atau memang di bawah presiden atau di bawah siapa? Karena kemarin itu ada simpang siur yang mengatakan bahwa katanya SBY mempunyai kekuasaan, kalau sampai Demokrat itu keluar besok pasti akan dipanggil oleh KPK. Ini seperti kayak tuannya banyak sekali KPK ini. Mungkin dari situ. Kita biasa melihat itu kalau menjawab pertanyaan Anda itu soal apakah dia itu independen atau tidak, artinya apakah secara de jure ya, secara hukum, secara yuridis ya, undang-undangnya mengatakan harus independen ya. Namun kita lihat secara de facto apakah independen atau tidak ya. Ya, beberapa kali dalam beberapa kesempatan itu saya mengatakan bahwa sebetulnya kalau ingin melihat suatu perkara pidana itu murni atau tidak, itu adakah korban daripada kejahatan itu yang melapor. Ya kan? Jadi kan point of entry dari perkara pidana itu pada dasarnya selain diketahui sendiri itu kan ada dua, either ada yang melapor atau mengadu atau tertangkap tangan. Kalau namanya operasi tangkap tangan itu berarti sengaja itu melakukan penjebakan itu ya. Kalau ini kan, nah sekarang adakah apa itu korban dari kejahatan itu yang melapor? Dilihat dari situ itu kita bisa melihat bila suatu perkara pidana itu adalah alamiah terjadi secara naruri atau tidak gitu. Jadi itu yang kita lihat. Nah sekarang adakah ini yang melakukan korban? Ada yang mengatakan ada prinsip yang namanya no victim, no crime. Kalau nggak ada korbannya, sebetulnya siapa korbannya? Korban dari kejahatan ini siapa? Tentukan dulu korbannya, dan korbannya itulah yang sebetulnya punya legal standing untuk mengadu atau melapor. Nah, kalau tidak, ya ini pantas diduga perkaranya itu tidak murni hukum. Nah ini kita selidiki ke arah itu. Nah berkali-kali saya juga menyampaikan, indikator suksesnya KPK itu juga salah kaprah. Ya, kita ketahui bahwa ini sih hanya kalau pihak yang melakukan penegakan ini kan baru dipanggil sebagai saksi. Ya.
Hanya memang seringkali saksi itu bisa dipromosi menjadi tersangka. Iya. Ya. Jadi ini sebagai alat. Jadi kalau saya harus menjawab ya, secara de facto itu KPK tidak independen dan sering melakukan kampanye penangkapan. Itu kalau menangkap makin tinggi jabatan yang ditangkap ya, makin dianggap sukseslah KPK ini. Ya. Jadi sampai siapa ya, Bu Megawati pernah mengatakan KPK itu dibubarkan saja. Saya pernah mendengarkan itu kan, karena kemungkinan melihat bahwa ini jadi menurut Ketua Umum PDIP aja seperti itu, karena melihat bahwa ini adalah alat. Ya. Karena indikator suksesnya kok berubah kan, indikator suksesnya KPK itu kalau sudah tidak ada lagi yang bisa ditangkap, bukan kalau menangkap itu makin berhasil dikatakan berhasil. Jadi harus terbalik. Nah, jadi mungkin saya tambahkan sedikit agak menyimpang. Mengapa latar belakangnya kemarin itu Ibu Mega mengatakan dibubarkan? Karena banyak masyarakat, tokoh masyarakat memang mengadukan persoalan Gibran yang sudah lama sekali, kemudian tidak diproses, padahal itu pelapornya itu, maka melapor kepada Bu Mega. Ini gimana? Bu Mega mengatakan kalau bubarkan saja. Jadi gitu. Nah, jadi ya, apa yang dikatakan Pak Lutfi itu benar. Kalau perkara tahun 2012, sekarang digulingkan lagi, kan itu malah menunjukkan kegagalan KPK kan, bukan malah uang perkara kalau mau kelihatan berhasil ya dari dulu. Saya juga bertanya, apabila memang ini menunjukkan apa itu ketakutan politik pihak lawannya kan, menunjukkan justru ada gerakan ini, sehingga menjawab pertanyaannya Pak Mursalin itu tentang apakah independen atau tidak. Nah, saya berkeyakinan tidak lagi independen secara de facto kalau melihat begini. Jadi saya ini tapi tidak independen itu ada perubahan undang-undang nggak? Karena saya kayaknya pernah membaca bahwa sekarang undang-undang KPK itu tidak independen dan di bawah presiden. Di bawah presiden secara ketatanegaraan memang benar, memang benar. Dan dia melapor ya. Memang responsibility, tanggung jawabnya memang kepada presiden, cuman dia tidak bisa diintervensi oleh presiden, jadi tetap independen, cuman memang di bawah presiden, ya kan? Tidak berarti tidak independen kan, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, saya ingin menyampaikan gini ya, di sistem common law itu ada yang namanya grand jury. Ya. Kalau di kita tidak ada ya. Grand jury itu adalah suatu forum hukum yang dibentuk oleh hukum acara ya, acara di sistem common law untuk menentukan tersangka, untuk menetapkan seorang itu tersangka atau tidak, diadili oleh grand jury dulu. Grand jury itu adalah sekelompok masyarakat. Jadi masyarakat yang menentukan seorang itu adalah bisa jadi tersangka atau tidak. Jadi kalau mau independen ya masyarakatlah yang seharusnya menentukan kuat buktinya atau tidak gitu. Di kita itu ada yang namanya gelar perkara. Cuman itu yang melakukan penegak hukum sendiri yang melakukan itu, dan pihak yang menjadi tersangka itu tidak terlibat gitu dalam pembelaan itu. Nah, jadi sistem grand jury ini perlu menurut saya perlu dipelajari untuk diadopsi oleh sistem hukum acara kita supaya tidak seenaknya untuk dijadikan kepentingan politik gitu loh. Kalau grand jury itu adalah, atau di sistem common law yang lain di UK itu adalah namanya preliminary hearing. Jadi ada hearing yang menentukan, dan ini bukan penegak hukum, jadi gabungan masyarakat ya, masyarakat yang pihak yang dituduh dan yang menuduh ada di situ. Bukan sistem gelar perkara itu sepihak saja. Ini menentukan nanti bisa dijadikan tersangka atau tidak. Jadi kembali kepada untuk menjawab ya, posisi saya mengatakan KPK ini sudah tidak independen. Baik, Pak Lutfi, ini tadi dikatakan Pak Adnan bahwa saksi itu bisa jadi berubah menjadi tersangka. Artinya kalau yang kebetulan ini kita dengar bahwa kemarin itu dipanggil tidak bisa hadir dan sekarang kayaknya sedang memenuhi panggilan, Pak. Apakah kalau ada kepleset-pleset jawaban di situ
itu bisa kemudian dirubah menjadi ditersangkakan. Dan langsung saya sambung, apakah berani KPK melakukan seperti itu? Karena pasti kan masyarakat mungkin awam mungkin tahu ini sudah berubah menjadi kasus politik dan sebagainya, akan terjadi satu protes atau demo atau huru-hara. Ya, baik, yang pertama tentang apakah mungkin, karena kepleset-pleset ya. Kalau ngomong tentang mungkin ya mungkin saja. Tetapi bahwa seharusnya hukum itu tegak berdasarkan kesaksian, alat bukti, ya tentu salah-salah omong itu tidak mencukupi untuk seseorang bisa menjadi tersangka. Bahkan ini ya, seseorang ngaku membunuh saja, pengakuan seseorang saja tanpa didasarkan adanya alat bukti yang lain, itu bisa dikesampingkan kok. Jangan-jangan dia ngaku membunuh untuk melindungi seseorang misalnya, begitu kan, pasang badan gitu, bisa saja begitu tuh, padahal ngaku itu bukan kepleset itu, bisa terjadi seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan apakah proses ini sesuatu yang murni atau tidak, gitu ya. Dan ke sana ya tadi pertanyaannya juga tadi. Ya begini ya, saya tertarik ya, murni atau tidak itu tertarik dengan salah satu buku yang ditulis oleh seorang filsuf Prancis. Namanya itu Jean Baudrillard. Jean Baudrillard, ya agak susah dalam bahasa Prancis ya. Dia menulis apa namanya itu simulacra and simulation kalau bahasa Inggrisnya. Kalau mungkin bahasa Prancis simulation gitu. Saya nggak tahu gitu ya. Kita gampangnya itu kita ngomong tentang simulacrum lah kalau bahasa Indonesianya. Apa itu simulacrum atau simulacra itu? Itu kalau dalam bahasa kita sehari itu KW, tiruan, salinan, bukan sesuatu yang asli. Untuk apa dia mengatakan itu? Untuk menggambarkan realita yang ditampilkan kepada masyarakat itu tidak otentik, palsu. Kelihatannya saja penegakan hukum, padahal sebetulnya tidak orisinil penegakan hukum. Tapi yang ditampakkan itu prosesnya adalah proses hukum. Paham ya maksud saya? Simulasi. Artinya apa? Ada proses dari yang simulacrum tadi itu yang tidak otentik itu menjadi suatu proses yang seolah-olah realitas yang harus dihadapi masyarakat. Ini loh misalnya Caimin, ini loh Caimin yang kalian jadikan cawapres, realitasnya dia itu seperti ini. Lah itu seperti itu. Itu tahun 1981 dia menulis buku ini. Ya, untuk menggambarkan hukum itu bisa diperbuat seperti itu, diperlakukan, dibentuk seperti itu. Andai kata ada seperti itu, kira-kira ini memang apa? Ini tentu dari KPK atau dari ada pelakunya. Tentu dia kalau seperti itu tidak mungkin murni dari KPK. Pasti KPK itu sebagai satu agen. Di mana-mana yang sebagai yang namanya agent itu pasti mengikuti kliennya, gitu ya, kemauan dari kliennya. Nah, tinggal sekarang siapa kliennya KPK ini? Begitu loh cara melacaknya. Dan tentu kalau ngomong klien di negeri ini kan banyak sekali orang-orang yang sebetulnya melayani kliennya. Ya, kita sudah melihat realitas seperti itu, di mana kita melihat parpol-parpol di dalam perwakilan rakyat itu pun sudah banyak sekali yang tercapture itu, tersandera, ya, tidak mudah bergerak dalam proses-proses narasi politiknya, dalam proses-proses narasi ataupun substansi perundang-undangan yang dibuatnya itu jelas nampak ya. Saya sebagai orang hukum meyakini diri saya benar bahwa ada proses antara klien dan agent di sini. Tidak murni ini sebagai wakil rakyat, tapi dia seolah-olah seperti agen dari suatu klien besar, klien besar. Nah, kalau dalam bahasa politik, ini bukan bahasa yang saya pahami sebetulnya. Kira-kira itu kayak petugas partai dari memberi tugas, kira-kira seperti itu. Ini kayaknya sudah tercapture gitu, legislatif ini sudah tercapture oleh
si kliennya tadi, kira-kira seperti itulah. Nah di KPK juga bisa terjadi seperti itu, sangat bisa terjadi. Mungkin saya tuntaskan dulu. Saya ada yang tanyakan Pak Adnan, cuma sekarang masalah tebang pilih, ya kan? Sebenarnya yang menjadi keberatan masyarakat itu sudah pengetahuan umum bahwa ada pelaporan sampai lebih dari 5.000, diantaranya yaitu ada siapa Ganjar lah, ada Erlangga, ada hampir semua kena. Nah, atas dasar apa kurang lebih KPK itu dia memilah sesuatu ini yang harus saya akan kami periksa dulu. Nah, ada nggak itu kesalahan secara hukum, mungkin aturan-aturan apa itu urut-urutan dari KPK yang mana yang harus segera dia segerakan, mana yang enggak? Gitu. Ya, jadi jawabannya bisa seperti di yang pertama. Yang namanya tebang pilih itu sebetulnya pada kasus yang sama, ada yang seharusnya sama-sama dikenakan pasal pidana, tapi yang ini kena, yang ini bebas. Itulah yang lebih enak, lebih tepat itu dikatakan tebang pilih pada satu kasus yang sama. Jadi objektif kita menilainya. Kalau pada dua kasus yang berbeda, lah itu bisa begini, bisa buktinya kurang pada kasus ini, gitu ya, sehingga tidak dilanjutin. Bisa seperti yang saya katakan tadi, yang dikatakan oleh San Boldriha tadi itu, yaitu ini memang dalam rangka penegakan hukum yang imitasi, yang palsu, ya, seolah-olah tidak cukup bukti. Itu bisa saja. Coba masih ingat kan kasusnya siapa Abu Gosok itu misalnya, gitu kan? Abu Gosok itu kan tidak jadi diteruskan kasusnya. Apa narasi yang dikeluarkan oleh pihak Polri saat itu? Kita kini lebih mengemukakan pendekatan secara restoratif justice. Indah kan itu? Benar kan itu? Gitu loh. Tapi kebenarannya itu kebenaran simulacrum, kebenaran imitatif, tidak otentik, kebenaran serupa ini. Karena apa? Karena kebenaran ini hanya berlaku pada suatu kasus yang sebetulnya seharusnya dia mengikuti kondisi yang tidak restoratif justice seperti kasus-kasus yang lain gitu. Tapi giliran ke ini kok jadi restoratif justice gitu. Restoratif justice itu bagus, itu bagus. Tetapi karena diterapkan secara imitatif, jadi kesannya tidak benar. Jadi kita jadi merasa ini ada yang Anda bayangkan tadi itu kayak tebang pilih gitulah. Padahal itu simulacrum sebetulnya. Gitu. Jadi siapa yang bisa mengkoreksi kesalahan atau ketidakprofesionalan di KPK ini? Seluruhnya itu. Saya yakin ini berdasarkan apa kata ahli-ahli atau ulama ataupun filsuf gitu ya. Seluruhnya itu tergantung pimpinan pucuknya. Beres mau brengsek suatu negara itu bagaimana pucuknya. Pucuk, Anda tahu tentu yang saya maksud. Kalau negara itu menganut rezim presiden, ya presidennya, kalau menganut rezim perdana menteri, ya perdana menterinya, gitu loh. Saya termasuk orang yang tidak begitu percaya bahwa presiden itu, semua presiden bisa dikendalikan. Menurut saya presiden itu yang mengendalikan, walaupun dia juga membiarkan orang-orang mengendalikan dia juga, gitu ya. Tapi pada dasarnya pengendali itu ya presiden, gitu. Jadi seperti ini negeri ini itu adalah cermin dari pimpinannya. Baik. Jadi kalau pengen mengganti supaya cerminnya nggak begini, ya mengganti presidennya. Sebelum mengganti presiden, kalau ini ngomong KPK, ngomong kepolisian, ngomong kejaksaan, ya saya jawabkan dari aspek hukumnya. Kalau pengen memperbaiki semuanya ini ya mesti pimpinannya juga. Saya kepengennya nanti sampai ke sana nanti. Saya nggak ngomong politik loh ya. Ini nggak politik. Ya, saya tetap ngomong penegakan hukum itu tetap kembalinya kepada baik secara hukum itu masyarakat itu melihat itu ini hukum ini nggak adil gitu. Artinya ini hukum ini betul-betul berdasarkan schedule politik seolah kan gitu. Sebelum ke Pak Anan, kalau Pak Lutfi di dalam situasi seperti kayak gini diangkat jadi ketua KPK, bersedia nggak untuk berani meneruskan, lebih berani? Saya kalau diangkat jadi presiden mau, tapi kalau ketua KPK dengan presiden yang sama saya nggak akan mau. Tolong disimpan dulu kalau presiden.
Pak Adnan, ini apa memungkinkan tidak sampai kemudian tuntutan masyarakat ini memang berubah menjadi satu kalau salah segaf, Masya Allah, dia kan sangat mencampur adukan, tapi dia juga orang yang paham, saya lihat ya. Kalau ini bisa memicu menjadi revolusi karena ada ketidakberesan dalam proses ini. Revolusi. Tadi Pak Mursalim sudah nyatakan bahwa saya itu tidak ahli politik atau apalagi ahli meramal ya. Cuman saya ingin menyampaikan observasi saya tentang satu hal yang ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Lutfi barusan. Apa yang disampaikan yang barusan tentang apa itu penegakan hukum yang sebetulnya KW gitu, yang sebetulnya imitatif gitu atau ilusif lah kata-katanya, sebetulnya ilusi saja sebetulnya, seolah-olah penegakan hukum padahal diketahui atau diyakini semua orang ini bukan ya. Karena dan soal diskriminasi penegakan hukum itu juga kita pertanyakan ya, seandainya yang Caimin itu dipasangkannya kepada Prabowo, apakah akan terjadi penegakan serupa? Itu kan pertanyaannya seperti itu kan. Keyakinan saya kok enggak kalau itu misalnya Prabowo gitu kan ya. Teman itu kan bukan jawaban hukum atau bukan observasi hukum, itu hanya prasangka aja. Yang ingin saya katakan bahwa apa yang sedang dilakukan ini ya tidak lain adalah character assassination gitu, berusaha mendiskreditkan Caimin gitu loh, sehingga meruntuhkanlah apa itu supaya meruntuhkanlah pasangan ini, popularitas pasangan ini di mata masyarakat. Itu yang ingin saya sampaikan mengenai fenomena penegakan hukum ini ya, yang saya lihat bahwa seperti itulah yang saya lihat. Karena tadi sudah saya katakan juga ada, ini justru menunjukkan ketakutan politik pihak lawan, karena yang kita ketahui mungkin ya nggak tahu ya benar tidaknya. Sekali lagi saya sebetulnya tidak akan mengaku-ngaku ahli politik ya, yang saya katakan itu kalau figur Caimin kan figur NU. Kalau dikatakanlah taruhlah saya nggak tahu apakah seluruh NU itu akan mendukung Caimin ya. Cuman dia ini yang saya pahami dia itu figur NU. Dan NU itu adalah komunitas besar. Jadi sehingga patut ditakuti kalau dia ini sampai jadi dengan ini. Jadi itu yang saya maksud, mengapa saya menanyakan itu, karena ini kan melibatkan gelombang massa yang besar, baik dari pendukung-pendukung Anies kita tahu, kemudian apalagi NU yang merasa masih gundah keberadaan pimpinan partainya ya, yang belum ada kepastian, dijadikan subordinat di dalam Prabowo katanya gitu. Ini menjadi gundah dan ada euforia luar biasa pada saat di Jawa Timur kemarin, dan tahu-tahu langsung dilakukan seperti ini. Ini yang dibayangkan, digambarkan oleh orang, ini akan pasti terjadi, akan satu gelombang demo yang besar, bukan karena apa ini dilakukan tidak objektif, tapi memang ini secara objektif memang kelihatan sekali. Kenapa tidak ini, kenapa tidak itu, apalagi kemarin itu ada pelaporan ulang kepada Gibran saja tidak diapa-apakan oleh KPK. Ini akan menimbulkan seperti itu. Ini kesalahan hukum enggak? Ya, betul ya. Kesalahan hukumkannya kita lihat bahwa terjadi diskriminasi penegakan hukum aja gitu. Kalau kepada anak presiden tidak ada, kepada ini. Cuman saya ingin mengatakan bahwa ketakutannya itu terlihat dari penegakan hukum yang ilusif tadi ya, yang sebetulnya magic aja gini. Sebetulnya ini kan magic itu kan bukan benar-benar, cuman ilusi kan sebetulnya ya. Nah, jadi yang kelihatannya itu bisa dibayangkan apabila ini NU terus nanti Muhammadiyah juga bersatu, sudah itu kekuatan Islam itu. Jadi gitu. Yang saya juga ingin menyampaikan observasi saya ya. Baru pada rejim inilah saya melihat itu adalah Indonesia itu terbelah. Ya. Kalau kita lihat sistem politik di Amerika ya, adanya republik ya,
dan Demokrat. Itu dua platform yang berbeda. Dan Amerika itu terbelah. Ya. Yang satu itu adalah liberal, ya, LGBT bebas, gitu, Demokrat itu ya. Republik itu agak konservatif, ya. Meskipun tokoh Trump itu bukan favorit saya, ya, tapi itu adalah konservatif yang agama masih punya nilai, ya. Religious value itu masih berlaku di. Tapi kalau liberal itu tidak, gitu kan. Nah, masyarakat Amerika itu terbelah, either you are Democrat or you are Republik, itu begitu. Di Indonesia sistem politiknya sebetulnya akomodatif terhadap persatuan, ya. Apa multipartai kita ini? Multipartai seharusnya itu tidak terjadi. Cuman kenyataannya Indonesia itu terbelah, either you are pro regime or anti regime. Hanya ada itu. Pak Mursalim mempermasalahkan IKN, wah berarti you anti regime. Kan? Pak Mursalim memuji JIS, wah berarti itu juga anti regime atau pro Anies. Akan begitu. Adanya dua kubu itu aja sehingga Indonesia ini terbelah. Ada yang mengendalikan itu? Bukan mengendalikan, kenyataannya tuh orang akhirnya berkoalisi. Multipartai tetapi berkoalisi hanya dua kubu itu. Berarti ini tidak sehat. Tidak sehat prakteknya. Undang-undangnya no problem dengan undang-undangnya mengenal multi. Bahkan kalau saya lebih memuji zamannya Pak Harto itu kan ada tiga partai yang dipaksakan memang, ya. Cuman kita itu bersatu ketika itu. Sekarang ini kita nggak bersatu. Either you are pro Jokowi or you are against Jokowi. Adanya hanya itu aja. Masalah Pak Mursalim ngeritik kereta cepat itu dianggap anti Jokowi pasti, kan gitu. Jadi hanya ada dua observasi saya, ya, ini yang bukan ahli politik itu mengatakan itu, sehingga kalau penegakan hukum itu seperti ini, ya either sekarang ini kita akan boleh menduga kalau ada penegakan hukum ini yang sedang menegakkan ini ya pro regime gitu loh. Yang ingin saya katakan gitu. Nah, jadi berani menyatakan bahwa langkah-langkah KPK ini adalah merupakan langkah-langkah yang memang salah secara hukum. Ya kami tidak melihat bahwa ini langkah penegakan hukum. Itu aja. Pak Lutfi, apakah yakin KPK berani menghentikan proses capres dan cawapres ini kepada mereka berdua? Ya, baik. Jadi mungkin kalau pertanyaannya begini gimana? Kalau Pak Lutfi jadi ketua KPK pada saat ini, sudah saya pikirkan untuk jadi presiden, Mas Ahmad. Tadi udah menarik gitu. Kalau jadi yang pertama yang harus dilihat di samping Muhammadiyah NU, juga harus dilihat tentang ini gabungan antara rural dengan urban. Golongan tradisionalis dan golongan modern perkotaan. Ini juga harus dilihat antara kampus dengan pesantren. Ini juga harus dilihat. Harus berhitung besar di KPK ini. Jangan macam-macam di situ. Ya, yang demo bukan akan mahasiswa saja. Itu pesantren-pesantren itu bukan hanya di Jawa Timur. Itu juga nggak akan rela. Betapapun Gus Imin ini keturunan kiai-kiai besar gitu. Ini mesti dilihat juga. Betapapun, walaupun Anies itu bukan pengurus Muhammadiyah, tapi ada darah Muhammadiyah di sana. Imin jelas, walaupun dia pengurus NU, PBNU, apalagi gitu ya, dan mungkin agak sedikit berseberangan dengan PBNU, tapi kan kita di Fakultas Hukum berapa jarak jauh dengan Pak Lutfi? Dia itu angkatan 87. Oh, dia bukan Fakultas Hukum. Dia Fakultas Visipol. Oh, Visipol. Jadi gini, Ganjar adik kelas saya, dia 87. Sebelahnya itu si Imin, Visipol. Sebelahnya lagi FEB, ekonomi itu Anies. Anies kalau nggak salah 89. Ya, itu begitu. Gitu. Nah, jadi kalau mau saya lakukan sebagai ketua KPK, maka saya akan lakukan tidak sekarang. Nanti aja kalau dia sudah jadi wapres. Itu baru fair gitu loh. Jadi istilah menjegal itu nggak ada. Dan itu hanya berapa bulan lagi. Jadi kemungkinan ini hanya downgrade saja ya? Bisa jadi gitu. Ini sama sekali nggak strategis. Ya. Tidak strategis dan tidak jurisprudensinya di kalangan KPK nggak begitu.
KPK itu biasanya kalau dia itu berkepentingan jadi cagup gitu ya, sudah selesai dulu jadi gubernur, baru nanti diproses, misalnya gitu loh. Jadi bukan ketika akan jadi gubernur terus diperiksa gitu, itu kesannya KPK itu hanya menjadi tool gitu ya, sebuah alat gitu dari kekuasaan. Ya benar gitu cara itu. Mesti berhitung seperti itu juga KPK itu. Ya. Saya melihat, maaf nih, Nggak usah minta maaf. antum-antum ini kan saya tahu orang yang nggak suka apa ya, ngintrik lah gitu, nggak suka apa bicara yang terlalu jauh, berandai seperti kayak orang politik lah gitu ya. Tetapi kesimpulannya saya lihat Pak Lutfi dan Pak Adnan ini menyatakan bahwa ini memang tidak murni kasus hukum, ini sudah memang terpatah politik gitu ya. Nah, memang sekarang ini saya akan mengkerucut, ini kan hanya hal-hal yang timbul kemarahan yang beberapa waktu sebelumnya dari kelompok oposisi, katakan oposisi, karena dia tidak pernah ingin banyak menyentuh masalah capres dan cawapres, tapi betul-betul sedang melakukan koreksi terhadap kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran hukum presiden, sehingga memang sudah ada beberapa gelombang untuk melakukan apa itu pemakzulan ya, dari ada namanya kelompok posisi 100, ada macam-macam lah, saya lupa, ada 4 itu. Mereka tetap mengagendakan ingin melakukan satu pemakzulan atas salah, dan bahkan sudah ke DPR MPR, karena saya menyertai ke sana melaporkan ini dan memang belum ada sesuatu. Nah, bagaimana melihat hubungan untuk mengkoreksi presiden di proses pilpres sama proses yang biasa? Karena mereka mengatakan bahwa walaupun ini pilpres sudah berjalan, tapi pelanggaran-pelanggaran ini harus kami minta proses, baik presiden yang apa itu akan datang ataupun presiden yang sekarang ini gitu. Jadi begitu. Bagaimana Pak Lutfi? Tidak, kesimpulan ya. Iya, ya. Kesimpulan ya. Jadi yang pertama, saya mengharapkan peralihan kepemimpinan puncak ini bisa berjalan secara soft landing. Jangan hard landing, apalagi crash. Presiden hendaknya paham betul tentang hal ini. Ya, kalau dia pengen ini bisa soft landing, maka sebaiknya dia jangan terlalu jauh cawe-cawe. Ya kalau cawe-cawe itu ya susah lah, karena memang udah patah, mungkin ya senang campur-campur. Tapi jangan terlalu jauh. Jangan terlalu jauh itu artinya baik secara proksi maupun langsung. Ya. Secara proksi itu menggunakan alat-alat kekuasaan hukum. Secara langsung itu dengan memanggil partai-partai, proksi maupun langsung. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini di mana saja masyarakat nasional ataupun internasional paham sekarang ini realita gas simulacrum. Calon itu ada 3. Itu masyarakat di mana saja, masyarakat internasional juga paham. Ya, kalau sampai istilahnya itu dibunuh salah satu sebagai calon, gejolaknya itu bukan hanya nasional, tapi bakal menyeret internasional. Ini yang mesti juga. Itu sampai ke sana nggak? Terfikir nggak presiden? Kalau saya yakin presiden kita nggak sampai mikir ke sana. Itu akan efeknya itu seperti itu. Ya, walaupun ketiga-tiganya itu punya hubungan dengan negara-negara yang cukup luas. Ya. Saya tidak menyebut yang ini dekat sama siapa, ini dekat siapa, nggak usah lah. Tapi jelas ini ketiganya ini sudah go internasional lah. Sehingga tentu kedutaan-kedutaan asing di Indonesia akan bermain juga kalau mau main seperti itu, mau main kasar gitu loh. Jadi semuanya itu bisa diperhitungkan. Belum lagi nanti kita ngomong seperti yang tadi saya katakan, kampus, pesantren, Muhammadiyah, NU. Ini harus diperhitungkan betul, hati-hati Bapak Jokowi. Iya. Kepada Pak Adnan ini. Jadi jawaban Pak Lutfi malah mengkritik saya, kepengen landing dulu. Ini dulu. Saya yang tanya ini agak sedikit berbeda ini. Ada Jepang lagi nih kalau. Jadi landing kok.
ada yang memperkirakan bahwa keadaan-keadaan seperti ini memang dibuat ingin supaya bagaimana supaya terjadi huru-hara, ya, supaya ada alasan untuk memperpanjang pilpres misalnya atau dan lain-lain, sehingga kemudian nanti ada yang mengambil alih walaupun tahu dia bukan masalah presiden, tapi misalnya dilakukan kemudian triumvirat misalnya. Ada yang mana seperti itu. Bagaimana tentang itu? Ya, saya sekali lagi karena saya bukan pengamat politik ya, saya hanya baca dari sampel-sampel yang minim ya, sehingga saya kayaknya kurang cukup data untuk sampai pada kesimpulan bahwa seperti itu ya. Cuman yang saya lihat itu adalah tadi saya ingin tadi gimana Pak? Kemudian dengan ada huru-hara itu kan ada alasan, kepentingan, bahwa rezim sekarang ingin memperpanjang itu kan sudah ada fenomenanya ketika memperpanjang, karena untuk IKN itu tidak cukup berhenti pada rezim ini. Kalau ini tidak terus, itu IKN itu bisa tidak berhasil itu ya, misalnya proyek IKN yang sudah investornya sudah mengeluarkan modal banyak gitu kan. Itu bisa bermasalah, sehingga memang diperlukan perpanjang. Cuman untuk menduga bahwa ini ada kesengajaan atau tidak, saya tidak berani terlalu berspekulasi di hal itu. Yang saya berani berkesimpulan itu bahwa betul bahwa ini adalah tadi kan saya katakan observasi hanya ada dua kelompok, either you are pro Jokowi or you are against Jokowi. Adanya dua kubu itu, tidak ada yang di tengah. Kalau zaman dulu ada yang di tengah, ada yang takut. Kali ini enggak, di kelompok, di grup-grup WA keluarga juga begitu, di grup manapun adanya dua kubu itu, either you are pro atau you are against Jokowi. Itu aja adanya gitu kan. Sehingga kita lihat penegakan hukum ini juga kita lihatnya begitu. Ini adalah penegakan hukum yang pro rezim gitu kan. Gitu. Nah, kenapa pro rezim? Karena kesimpulan saya ini, saya katakan tadi, Cak Imin ini adalah saya tidak tahu apakah seluruh NU itu suara politiknya pada PKB ya, saya tidak tahu ya. Cuman saya tahu bahwa Cak Imin itu NU, ikonik ya, ikonik ya, NU. tapi ini mau memperkuat NU, NU dan itu juga diperhitungkan oleh orang yang mendesain ini. Betul sekali. Ya. Sehingga apa itu grand desainnya itulah bila Muhammadiyah dan NU bersatu. Wah, itu kekuatan besar dan pantas kita hantam kan gitu. Dan saya tambahkan bahwa kayaknya sakit sekali masyarakat NU itu dikatakan seolah masalah Muhaimin nanti bisa diselesaikan nama Erick Thohir. Ini kan ini menghina sekali. Jadi begitu. Jadi ini sebuah perhitungan politik yang apa itu menakutkan. Kalau NU dan Muhammadiyah bersatu, suara politiknya ke sana. Kan ketika kita ingat ketika zaman PAN dibentuk, dikiranya Muhammadiyah mau ke situ, nggak jadi gitu kan. Ternyata orang PAN banyak yang ke Golkar gitu kan misalnya kan. Nah, kali ini kan Cak Imin ini kan NU-nya itu kan hampir semua orang yakin dia itu tidak lain selain NU. Kan? Memang persoalan ini karena betul-betul menyangkut kepentingan kebutuhan orang pribadi ataupun partai gitu ya. Sehingga kita tahu ada yang cukup sakit hati, yaitu merasa ditinggalkan, merasa ditikung, merasa belok nggak pakai sen dan sebagainya, itu yaitu dari Demokrat. Nah, dia kemudian mencaci banyak hal lah, mulai dari pengkhianatan dan lain sebagainya. Dan ada pihak yang tidak terima, ingin mengajukan proses hukum, yaitu dari Nasdem itu. Cuma nampaknya dilarang dengan pihak-pihak tertentu. Yang ingin saya tanyakan, apakah memang kalau cacian-cacian yang tidak berdasar kemudian salah pengertian itu memang bisa sudah diproses hukum, Mas itu? Iya, jadi ada fitnah di dalam undang-undang ITE. Itu ada memang. Cuman dalam hal ini kan sudah tidak dilanjutkan. Ya sudahlah, kita kira jangan pula kita yang mendorong supaya SB diperiksakan gitu kan. Toh sudah diminta dihentikan. Bisa pikir ya kita ya jangan
mendorong-dorong supaya SBY atau AHY diperiksa lah. Ya, saya tidak mendorong, Pak, cuma konfirmasi. Saya kepengen supaya itu tidak. Tapi insinuatif. Nah, baik, kalau gitu closing statement ya untuk supaya kalau saya kecuali apa itu host juga memang salah satu ketua di relawan Anies itu ya. Jadi berharap Kelihatan kok dari wajah. jadi supaya memuluskan dengan baik, damai terhadap persoalan-persoalan ini, jangan sampai diulang-ulangi lagi ini kesalahan. Ini kan masalah keputusan-keputusan politik itu kan memang tidak bisa dinilai khianat dan lain sebagainya. Kalau boleh saya jelaskan, karena sejak awal itu kan kesepakatan koalisi ini harus menambah kekuatan di luar 3 koalisi ini, sebenarnya itu. Tetapi karena buntu kan, kalau penjelasan Pak Anies begitu kan, terus kemudian ya sudah yang salah satu koalisi, tapi ternyata di detik-detik terakhir itu ternyata kayak ada mukjizat itu loh. Nah, sekarang apa saran Pak Mursi untuk memuluskan persoalan kebaikan ini? Yang pertama, mestinya perlu ada islah antara Nasdem dan Anies dengan Demokrat. Kalau saja saya memiliki pengaruh sebesar itu, tentu akan saya pertemukan, bukan ke polisi. Tapi ya sudahlah, ketemu saling maafkan. Kan yang kita pahami ada kata-kata lebih baik minta maaf daripada minta izin. Itu untuk hal yang lain biasanya. Jadi begini, maksud saya begini. Iya. Maksud saya itu politik itu memang kadang-kadang harus seperti itu. Saya bayangkan seandainya waktu itu minta maaf dulu, baru minta izin, pasti nggak jadi. Kemungkinan besar nggak jadi. Ribut dulu yang jelas. Ya. Yang bikin nggak jadi bukan Partai Demokrat. Yang nggak jadi ya orang yang pengen cawe-cawe supaya tidak jadi. Apakah Bapak melihat bahwa mengapa jadi hiruk pikuk? Karena merasa senang kalau dengan Demokrat seolah-olah lemah, tapi begitu sama Muhammad kok jadi hiruk pikuk? Mungkin berarti mereka melihat wah bahaya ini bisa menang, atau mungkin iya, memang itu message-nya ke sana. Kan dari kalkulasi hukum pemilu gitu ya, itu kan memang yang namanya Gus Imin ini kan nggak bisa dikecilkan walaupun badannya dia kecil, kan gitu. Jadi Anda bisa bayangkan dia hampir 20 tahun jadi ketua dan belum pernah kan ada gegeran di PKB. Iya. Anda bisa lihat partai-partai Golkar berapa kali terjadi eksodus. Ada Gerindra, ada Hanura, ada Gerindra, Hanura, satu lagi saya lupa, seingat saya ada 3 itu sampai itu. Kemudian dari PKS ada Gelora, dari PAN ada Partai Umat, bahkan Golkar sempat ada 2 kepengurusan. Hanura juga geger. P3 berapa kali pergantian. Siapa yang hebat? Yang hebat siapa? Yang hebat ya si klien tadi itu. Ya, itu seperti itu. Tapi Anda lihat lah. Terus kemudian begini, kalau ada orang sebegitu murninya dia di posisinya, artinya warnanya hijau terus gitu ya, nggak pernah gonta-ganti, konstan gitu ya, itu ya PKB. Itu ya harus diakui itu ya. Harus diakui. Dan baru terlihat sekarang. Iya, gitu loh. Jadi ini memang nggak bisa dikerdilkan gitu. Dan menjodohkan seorang Anies dengan Imin dari hukum pemilu itu dia sesuatu yang hard issue gitu loh, bukan soft issue, hard ID gitu. Itu harus dilihat seperti itu. Ya, jadi tidak kaleng-kalengan gitu. Permainan politik ini tidak kaleng-kalengan. Gitu. Saya berharap Pak Lutfi harus ikut masuk dalam tim penasihat hukum di Amin ini. Itu bagaimana klien, bukan bagaimana pengacara. Oh gitu ya. Lagi namanya. Pak Anan masih mau menambahkan? Saya
Kalau sekarang boleh closing ya. Iya, closing. Sekarang closing benar. Kalau tadi kan saya mengatakan bahwa Indonesia ini terbelah. Hmm. Ada dua itu aja, ini atau ini. Nggak ada yang di tengah kayak zaman Pak Harto kan ada yang di tengah, ada yang nggak berani ke sini, nggak ada. Sekarang ini orang betul. Nah sehingga statement saya terakhir itu siapapun nanti ya yang menjadi pemimpin negara itu harus mampu untuk tidak seperti baru pada rezim inilah terjadi Indonesia itu terbelah. Ya, sebelumnya belum pernah. Pada rezim yang akan artinya orang-orang baik harus keluar semua nih Pak. Ya, artinya whoever pemimpin nanti ya harus bisa mempersatukan bangsa ini gitu kan. Bahkan pernah ada ide dari kawan saya mungkin bisa bersatu itu apabila Anies itu cawapresnya itu Ganjar misalnya gitu. Itu mungkin bisa gitu kan. Cuman mungkin juga malah tambah tidak bisa gitu, ada yang begitulah. Sehingga kalau misalnya ini yang sudah pasangan yang sudah diperhitungkan akan mempersatukan NU, Muhammadiyah dan kaum nasionalis sekaligus. Nah itulah yang kita harapkan dari kepemimpinan yang akan datang ini ya. Mungkin ya nantinya whoever yang itu jangan seperti di Amerika winners take all gitu ya. Cuman ini bisa jadi winners nanti juga merangkul yang kalah juga gitu loh ya. Misalnya nanti ya Pak Ganjar ya dijadikan Menteri Polhukam lah misalnya begitu. Kayak Hillary diangkat oleh Obama. Ya kayak gitu loh. Kan Kayak Jokowi mengangkat Pak Prabowo. Saya ingin mengatakan itu, teman ada nomenklatur lainnya. Iya. Seperti itulah closing saya seperti itu. Baik, saudara tercinta. Saya hari ini berbahagia sekali karena saya berhasil membawa beliau berdua ini bicara di luar sedikit konteks hukum. Biasanya mereka itu sangat mahal sekali untuk bicara masalah itu. Tapi saya melihat ini ada kepentingan nasihat penting ini untuk bangsa kita, kebaikan ke depan yang akan datang. Dan semoga kita masih berlanjut, ini baru masalah Caimin, belum masalah yang lain-lain. Begitu Pak Lutfi. Terima kasih pemirsa yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lamulo Show. Fafifa Happy Ending.